Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafidz Zakaria SHMH, yang saya hormati Bapak Aziz Zailani SHMH. Perkenalkan, saya Nila Devitasari, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Pendorong Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo ditinjau dari kajian kriminologi. Latar belakang masalah. Fenomena penyalahgunaan narkoba bukan sekedar persoalan individu yang kehilangan kendali diri, melainkan merupakan masalah sosial dan kriminal yang kompleks. Narkoba telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa, merusak tatanan moral, dan merongrong sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan sosial, dan negara secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan beragam persoalan seperti meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan, keretakan rumah tangga, serta turunnya produktivitas generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan. Di negara Indonesia tersendiri, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi salah satu isu strategis nasional. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum terus berupaya melakukan penindakan dan pencegahan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menekan laju penyebaran narkoba. Setiap tahun, ribuan kasus baru terus bermunculan dengan pola dan modus yang semakin beragam. Situasi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan melalui pendekatan represif, tetapi juga persoalan sosial yang menuntut pemahaman komprehensif terhadap akar penyebabnya. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi geografis cukup unik. Daerah ini berbatasan langsung dengan beberapa kota besar seperti Surakarta, Boyolali, Karanganyar, dan Klaten. Letak yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah penyangga kegiatan ekonomi dan sosial dari wilayah sekitarnya. Namun, posisi geografis ini juga membawa konsekuensi tersendiri, yakni meningkatnya kerentanan terhadap arus peredaran narkoba. Kabupaten Sukoharjo tidak hanya menjadi jalur transit bagi peredaran barang terlarang, tetapi juga mulai berkembang menjadi pasar konsumtif bagi narkoba, khususnya di kalangan remaja dan masyarakat urban. Keterbukaan akses transportasi, mobilitas penduduk yang tinggi, serta kedekatannya dengan pusat perdagangan dan hiburan di Surakarta menjadi faktor pendorong yang memperkuat potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo ini. Meskipun aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resor Sukoharjo dan Badan Nasional Narkotika Kota maupun Kabupaten telah berupaya maksimal melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan hukum, kenyataannya kasus-kasus narkoba masih terus bermunculan. Beberapa laporan menunjukkan adanya peredaran sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pekerja swasta, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa di tengah gencarnya upaya penegakan hukum dan kampanye bahaya narkoba, praktik ini tetap berjalan, bahkan cenderung meningkat. Pertanyaan ini menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kacamata hukum positif. Penyalahgunaan narkoba bukanlah fenomena tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika sosial masyarakat yang saling berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya, dan psikologis. Selama ini, upaya pemberantasan narkoba di Indonesia masih sangat menitik beratkan pada pendekatan normatif, yakni menegakkan aturan hukum, menjatuhkan sanksi pidana, dan melakukan tindakan represif terhadap pelaku. Pendekatan ini tentu penting karena hukum memiliki peran sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat. Namun, pada kenyataannya, pendekatan normatif semata belum mampu menjawab akar permasalahan yang sesungguhnya. Pendekatan hukum seringkali hanya berfokus pada akibat, bukan pada sebab. Para pelaku ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Tetapi tidak banyak upaya yang secara mendalam menelusuri mengapa seseorang sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Akibatnya, setelah keluar dari lembaga permasyarakatan, banyak mantan pengguna atau pengedar yang kembali melakukan tindakan serupa. Lingkaran setan ini terus berulang tanpa solusi yang komprehensif. Kelemahan inilah yang menuntut hadirnya pendekatan lain yang lebih menyeluruh, yakni pendekatan kriminologi. Kriminologi tidak hanya memandang tindak kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, kriminologi membantu memahami bagaimana faktor lingkungan, tekanan sosial, kemiskinan, atau disorganisasi keluarga berperan dalam membentuk perilaku. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan masyarakat berupaya menyingkap hubungan antara kondisi sosial dan tindakan kriminal. Dalam kerangka ini, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dilihat sebagai individu yang lemah moral, melainkan sebagai produk dari situasi sosial yang kompleks. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di daerah seperti ini, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang memperbesar risiko keterlibatan seseorang dalam tindak kriminal, termasuk narkoba. Individu yang mengalami frustasi karena keterbatasan ekonomi atau tekanan sosial cenderung mencari pelarian instan, baik untuk menghilangkan stres maupun untuk memperoleh keuntungan cepat melalui aktivitas ilegal seperti mengedarkan narkoba. Selain faktor ekonomi, aspek budaya dan gaya hidup modern juga berperan. Perubahan nilai-nilai sosial, pengaruh media, dan globalisasi gaya hidup konsumtif menciptakan tekanan bagi individu untuk mengikuti tren tertentu. Dalam kondisi inilah, narkoba sering dianggap sebagai simbol kebebasan, pelarian, atau cara untuk mengatasi kecemasan. Persepsi keliru ini berkembang seiring melemahnya nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi benteng pertahanan diri. Di sisi lain, keluarga sebagai institusi sosial terkecil juga memainkan peran penting. Keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, atau otoriter dapat memicu perilaku penyimpang pada anak. Kurangnya komunikasi dan kasih sayang seringkali mendorong remaja mencari pengakuan di luar rumah, dan dalam proses itulah mereka berisiko terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah. Penelitian terhadap dinamika sosial di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa interaksi masyarakat yang semakin terbuka membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, arus informasi dan mobilitas sosial mempercepat kemajuan ekonomi dan pendidikan. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga mempercepat penyebaran nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan norma lokal. Dalam konteks narkoba, jaringan sosial yang luas mempermudah peredaran dan akses terhadap barang terlarang, terutama melalui jalur komunikasi digital. Fenomena ini diperparah dengan masih adanya stigma terhadap pecandu narkoba yang membuat mereka enggan mencari pertolongan. Padahal, menurut perspektif kriminologi modern, pecandu seharusnya dipandang bukan semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dari sistem sosial yang gagal melindungi mereka. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dan reintegratif menjadi sangat penting untuk memutus mata ketergantungan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo menggambarkan persoalan sosial kriminal yang kompleks dan multidimensional. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara intensif, keberadaan narkoba masih sulit diberantas karena akar masalahnya terletak pada struktur sosial masyarakat. Pendekatan normatif yang berfokus pada sanksi pidana belum mampu menjangkau aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi sumber penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologis yang lebih komprehensif untuk memahami dan menangani fenomena ini. Pendekatan tersebut tidak hanya melihat pelaku sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Melalui kajian kriminologi, diharapkan dapat ditemukan strategi pencegahan yang lebih efektif, berbasis pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan moral, serta pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Sukoharjo maupun di Indonesia secara umum tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk membangun sistem sosial yang sehat, solidaritas yang kuat, serta kesadaran kolektif untuk menjauhi segala bentuk penyimpangan.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana karakteristik dan pola penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo? 2. Faktor kriminologi apa saja yang menjadi pemicu maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan warga Kabupaten Sukoharjo? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo ditinjau dari kajian kriminologi. 2. Menganalisis dan mengidentifikasi apa saja faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dari aspek kriminologi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, memperkaya khazanah ilmu hukum dan kriminologi dengan menawarkan studi kasus yang mendalam tentang penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Secara praktis, memberikan panduan bagi Polres Sukoharjo dan Badan Narkotika Nasional dalam menyusun strategi penanganan yang lebih terfokus dan berbasis bukti. Menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo untuk merancang program pencegahan dan rehabilitasi yang lebih menyentuh akar masalah. Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi keterlibatan aktif dalam pencegahan, bukan hanya sebagai korban atau penonton. Tinjauan pustaka. Penelitian ini akan menggunakan rekayasa sosial dengan teori kriminologi untuk memahami fenomena penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini akan memanfaatkan konsep teori law as a tool of social engineering, Russ Kupong, yang berfokus pada penggunaan hukum secara terencana dan sistematis. Kerangka teori ini akan menjadi kerangka utama intervensi untuk merumuskan model kebijakan hukum pidana yang adaptif dengan tujuan akhir mencapai ketertiban sosial yang lebih baik. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris yang memadukan kajian normatif dengan realitas sosial di lapangan. Metodologi yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menitik beratkan kajiannya pada hubungan antara hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari hukum dalam bentuk norma tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan, dihayati, dan berfungsi dalam kehidupan nyata. Secara konseptual, penelitian yuridis empiris memandang hukum bukan semata-mata sebagai sistem norma yang bersifat otonom, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan perilaku manusia. Penelitian ini berupaya menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, menelusuri hambatan dalam pelaksanaannya, serta memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keberlakuan hukum tersebut. Metode ini pada umumnya menggunakan pendekatan lapangan, yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner terhadap narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan dibandingkan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Dengan kata lain, metodologi yuridis empiris berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan praktik pelaksanaannya, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas hukum di lapangan. Sifat penelitian. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi atau area studi terkait fenomena penyalahgunaan narkoba. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kondisi empiris mengenai profil penyalahguna, jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan, serta pola dan modus operasi penyalahgunaan di lokasi penelitian. Hasil deskriptif ini akan menjadi dasar yang kuat untuk identifikasi masalah sebelum dilakukan tahap analisis. Penelitian ini juga memiliki sifat analisis, di mana data deskriptif yang telah terkumpul akan diolah dan diuji secara mendalam. Sifat analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis, menjelaskan hubungan antar variabel, serta menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.
Bagian analisis akan berfokus pada penemuan kausalitas atau korelasi antara faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dengan reaksi sosial atau kebijakan hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber seperti anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukoharjo, tokoh masyarakat, dan jika memungkinkan, mantan pelaku atau korban penyalahgunaan. Data primer ini merupakan inti untuk menggali motif, pengalaman subjektif, dan konteks relasional penyalahgunaan narkoba. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, laporan kepolisian, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan kasus narkoba di Sukoharjo. Dalam kerangka hukum Indonesia, data hierarki tertinggi yang menjadi landasan utama bagi seluruh penegakan hukum dan kebijakan terkait penyalahgunaan narkoba. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 4. Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya di bawah undang-undang, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional. Teknik pengumpulan, wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung di lapangan akan digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi akan diproses dan dianalisis menggunakan pola, motif, dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Analisis data. Penelitian ini secara fundamental akan menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif, di mana data primer dan sekunder yang telah terkumpul secara sistematis melalui proses wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumentasi akan diolah dan ditelaah secara cermat. Data yang telah direduksi dan disajikan selanjutnya akan diinterpretasi secara mendalam oleh peneliti untuk menggali makna tersembunyi, mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam perilaku, penyalahgunaan, menyingkap motif psikologis dan sosiologis yang mendasari tindakan tersebut, serta merumuskan hubungan antar faktor yang secara signifikan mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan kredibel. Sistematika skripsi. Penelitian ini akan disusun dengan urutan yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Sekian pemaparan dari saya, semoga proposal ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.